Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, tetap semangat ya. Ya, kembali lagi di channel Bisa Matematika bersama saya. Kali ini kita akan membahas soal yang udah di request oleh teman-teman kita di grup WhatsApp yang sudah kita buat bersama-sama ya. Di sini ada beberapa yang sudah request soal ya. Kali ini berarti just for you episode keempat kita. Langsung saja tanpa basa-basi. Soal pertama dari Rahmaniar Anastasia. Membuat boneka sebagaimana gambar di bawah memerlukan setengah benang wol 30 gram dan dakron 1 ons. Jika Radit mempunyai dakron 1 kg dan 1 ons benang wol, maka akan bisa dibuat boneka seperti gambar sebanyak ya, ini berarti konsep perbandingan saja ya, atau konsep pembagian saja, karena satu boneka ya, kalau misalkan kita tuliskan satu boneka ya, satu boneka ini dia memerlukan setengah benang wol 30 gram. Setengah benang wol 30 gram. Berarti setengah benang wol yang besar, yang beratnya itu 30 gram ya. Berarti beratnya adalah 15 gram. Kemudian ini benang wol ya. Dan dakron yang beratnya itu adalah 1 ons, dan 1 ons itu adalah sama dengan 100 gram ya. Kemudian akan dibuat berapa boneka jika si Ratih ini punya 1 kilogram dakron dan 1 ons benang wol ya. Kalau misal kita hitung, karena dari tingkatan tabel gram ya, atau tangga gram, jadi puncak ke atasnya adalah paling atasnya 2 kilogram, terus di sini ada hektogram atau sama dengan ons, terus di sini ada decagram, kemudian di sini ada gram. Nah, dari sini berarti karena dia dari kilogram turun 1 ons ya, berarti karena dia turun 1 maka dia akan dikali 10, sehingga dari 1 kilogram dakron ini pasti dia akan menghasilkan, dari sini saja, dari dakron saja, dia bakalan menghasilkan 10 boneka ya, karena 1 kilogram dibagi dengan 1 ons hasilnya adalah 1 kilogram itu adalah 10 ons, sehingga akan menghasilkan 10 boneka. Sedangkan untuk benang wolnya ya, karena di sini dia punya 1 ons benang wol, 1 ons benang wol itu adalah sama, kalau 1 ons itu gram ya, karena dia gram berarti dia turun 2 kali. Kalau turun 2 kali masing-masing dikali 10, berarti kalau turun 2 kali berarti dia dikali 100, berarti 1 ons ya. Berarti dari sini benang wol ini berarti kita punya 1 ons. Kalau misalkan kita 15 gram berarti kita menghasilkan 100 gram, berarti dengan 15 gram ya. 100 bagi 15 ini sekitar 6, bla 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 ya. Karena 6, bla 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 ya, nggak mungkin kita karena banyak boneka ya, nggak mungkin banyak bonekanya sebesar banyaknya itu ada sebanyak 6,5 itu nggak mungkin ya, karena boneka yang ditanyakan adalah boneka yang utuh seperti gambar di sini, berarti dia akan hanya menghasilkan 6 boneka saja ya. Berarti mana yang akan kita ambil sebagai jawabannya, apakah 6 atau 10 ya? Jawabannya adalah 6 boneka, karena benang wolnya hanya bisa pakai 6. Nah, untuk sisa 4 ini gimana ya? Berarti dia tidak akan bisa menghasilkan kecuali kita tambah ya,
ya jawabannya adalah 6 meningkat. Itu soal pertama kita lanjut lagi soal kedua ya. Di sini ada Cheryl Fiorenza, dia request pilih di antara persamaan-persamaan bawah ini manakah yang merupakan persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus itu biasa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, yang artinya M-nya itu adalah gradien, sedangkan C ini adalah titik potong pada sumbu Y ya, ketika X-nya sama dengan 0 ya. Kalau dari sini berarti kalau kita lihat di sini variabelnya ada berapa ya, maksimal cuma ada 2, yang mana Y dan X-nya ini harus saling pisah, nggak boleh dia tumpuk. Misal kayak X ketemu Y, nah ini nanti kita akan menghasilkan persamaan garis lurus. Yang namanya persamaan garis lurus kalau kita baca persamaan garis lurus, karena di sini ada persamaan berarti harus ada tanda sama dengannya ya. Kalau nggak ada tanda sama dengannya berarti bukan persamaan. Kalau garis lurus akan bisa dibentuk dari dua variabel, yang mana dua variabel ini harus saling pisah dan nggak boleh saling tumpuk ya. Contoh lagi misal nggak boleh bentuknya X kuadrat, nah ini nggak boleh ya, berarti ini adalah contoh yang bukan ya. Sehingga dari sini ya, kalau misalkan X-nya sendirian gimana, misal X-nya sendirian ya, misalkan X-nya sendirian alias Y-nya 0, boleh nggak? Boleh ya, karena misalkan kita punya persamaan X sama dengan 0, ini juga akan menghasilkan garis lurus ya. Oleh karena itu kalau kita cek di sini ya, A kalau kita cek Y dan X-nya pertama ya, syarat pertama adalah harus ada tanda sama dengannya. Udah, dari 10 ini alhamdulillah ada sama dengannya, kecuali kalau misalkan kita cek dari yang syarat kedua, X dan Y-nya harus bisa ya. Kalau di sini dua variabel sudah bisa, berarti dia termasuk persamaan garis lurus. Y dan X-nya juga bisa, sudah termasuk persamaan garis lurus. X, Y-nya bisa, maksudnya pisah itu dia nggak ngandeng jadi X, Y gitu ya, meskipun dia dipisahkan oleh tanda pengurangan, nah ini juga termasuk bisa, berarti ini juga termasuk garis lurus. Oke, nah di sini ada X kuadrat yang bukan tadi, berarti dia bukan. Di sini juga ada XY, berarti dia bukan. Terus F, A sama B ya, A sama B mewakili X sama Y, boleh ya, karena dua variabel boleh kita isi X sama Y, A sama B, B sama B, dan lain-lain. Oleh karena itu berarti yang F ini juga memenuhi. Di sini P dan P, boleh nggak dia dipisah? Boleh ya, awalnya dia berarti cuma ada satu variabel. Apakah satu variabelnya bisa menghasilkan persamaan garis lurus? Bisa ya, contohnya sama dengan 0 tadi ya. Berarti B juga termasuk. S dan T dua variabel jadi bisa. Dan B sama A dia termasuk bisa. Dan C sama F bisa. Berarti dari 10 ini yang mana yang termasuk persamaan garis lurus? A, B, C, F, G, H, I. Nah yang kedua ya. Oke, soal kedua bisa dulu. Terima kasih saya. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Di sini ada Alvarel ya. Alvarel buka request selesaikan persamaan dari 2 pangkat X plus 1 plus 2 pangkat X plus 5 sama dengan 17 ya. Kita harus menggunakan sifat dari eksponensial. Misalkan kalau kita punya 2 pangkat M dikalikan 2 pangkat M ya, akan menghasilkan 2 pangkat plus M ya. Kalau kita cek di sini ya, 2 pangkat M dikali 2 pangkat N, dia akan menghasilkan 2 pangkat M plus N. Artinya kalau misalkan dia bisa ke kanan ya, bisa jalan ke kanan, berarti kita juga bisa jalan ke kiri. Artinya kalau misal kita punya 2 pangkat M tambah N, berarti dia akan menghasilkan 2 pangkat dari 2 pangkat N, sehingga 2 pangkat X plus 1 bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ditambah, jadi yang satunya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 5 sama dengan 17. Jangan lupa di ruas kanannya sudah kita tuliskan. 2 pangkat 1 adalah 2, berarti kita punya 2 dikali 2 pangkat X. Biar nggak bingung, biasanya kita misalkan aja. Misal A sama dengan A sama dengan
2 pangkat X, sehingga kita punya 2A ya, ditambah 2 pangkat 5 hasilnya 32, berarti 32. 2 pangkat X adalah A juga, sama dengan 17. 2A tambah 32A berarti kita punya 2 ayam, dan 32 ayam berarti total ayam kita punya 34, berarti kita punya 34A sama dengan 17. Sehingga A nya sama dengan ya, 34 dikali berapa yang hasilnya 17 ya, hasilnya adalah 9. Sehingga karena A adalah 2 pangkat X, yang mana A ini nilainya sama dengan setengah ya, setengah ya, setengah itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 pangkat min 1 ya. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1 berarti X nya ketemu sama dengan ya. Oke, gampang sekali. Terima kasih karena ya cukup sekian video kali ini ya. Semoga sehat selalu dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.